Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat Jumat atau khutbah Jumat di Masjid Istiqlal pada 4 April 2025 bertepatan dengan tanggal 5 Syawal 1446 Hijriah disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Yani Basuki, MSI, Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI. Dalam kesempatan tersebut, khatib menyampaikan tema merajut silaturahmi, memperkuat ukhuwah, dan memperkokoh kebangsaan. Untuk itu mari kita ikuti atau kita dengarkan bersama-sama yang disampaikan oleh khatib. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladhi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabil akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita saling ingat mengingatkan, saling tolong menolong untuk bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan senantiasa berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. InsyaAllah dengan yang demikian itu kita telah berupaya untuk meniti jalan meraih kehidupan yang diridhoinya, baik kehidupan duniawi maupun kehidupan ukhrawi. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan baru saja kita lalui dengan meninggalkan kenangan religiositas yang mendalam di dalam hati kita masing-masing. Dan selama 5 hari ini kita berada dalam suasana Idul Fitri, hari-hari yang diwarnai dengan kegiatan saling kunjung, saling sapa, melebur silang sengketa dan saling memaafkan atas segala kekhilafan untuk mempererat jalinan silaturahmi. Sejalan dengan itu, tema khutbah Jumat hari ini adalah merajut silaturahmi, memperkuat ukhuwah dan memperkokoh kebangsaan. Dalam Islam, kemampuan menjaga silaturahmi menjadi pertanda keimanan seseorang. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Silaturahmi yang juga bermakna menjaga hubungan kasih sayang dan persaudaraan dengan sesama manusia merupakan energi penting dalam membangun kesejahteraan dan memperpanjang kesempatan beramal, sebagaimana ditegaskan Rasulullah SAW dalam sabdanya, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa menghendaki diluaskan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka hendaklah ia menyambung silaturahminya. Hadis riwayat Muslim. Sejalan dengan semangat silaturahmi dalam konteks keindonesiaan kita, Idul Fitri juga diwarnai dengan kegiatan halal bihalal yang substansinya juga menyambung persaudaraan, silah ukhuwah sesama anak bangsa guna memperkokoh semangat kebangsaan kita. Halal bihalal bernilai penting dalam merajut persatuan dan kesatuan bangsa yang kaya dengan keanekaragaman. Keanekaragaman adalah kehendak,
dan karunia Allah Subhanahu wa taala agar manusia dapat mengambil hikmah, pelajaran dan kemanfaatan dari keanekaragaman tersebut. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Surat Al-Hujurat 13. Seruan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini tidak hanya ditujukan kepada sekelompok orang, tetapi kepada seluruh umat manusia tanpa kecuali. Oleh karena itu ayat ini juga menegaskan tentang prinsip dasar hubungan manusia yang asal-usulnya sama dan karenanya memiliki derajat kemanusiaan yang sama pula. Oleh karena itu tidak sepatutnya ada manusia yang menganggap apalagi membanggakan dirinya lebih tinggi daripada yang lain karena asal kejadian, keturunan maupun suku bangsanya. Dalam qadarullahnya yang demikian, maka menjadi keharusan manusia untuk saling mengenal satu dengan yang lain agar dapat saling memberi manfaat dan membangun kemanfaatan bersama. Melalui proses saling kenal mengenal akan terjadi proses berbagi pengetahuan dan pengalaman, memperkaya ilmu dan pengetahuan, karenanya akan dapat meneguhkan kesadaran akan kebesaran Tuhan Sang Pencipta, dan karenanya akan membawa peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kebersamaan yang demikian diharapkan akan hadir suasana kehidupan yang akrab, damai, sejahtera lahir dan batin, bahagia dunia dan akhirat. Dalam hal ini Rasulullah SAW menjelaskan, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Bagi bangsa Indonesia, keanekaragaman suku, agama, budaya dan bahasa adalah berkah sekaligus juga amanah. Sebagai berkah karena keanekaragaman telah menjadi kekayaan bangsa Indonesia dan menjadi pemikat pesona masyarakat dunia. Sebagai amanah karena bangsa Indonesia harus pandai-pandai merawatnya dengan sungguh-sungguh memperkokoh persatuan dan kesatuan. Sejarah telah membuktikan bahwa persatuan dan kesatuan adalah kekuatan dan modal penting untuk meraih kemerdekaan, menjaga kedaulatan, serta dalam membangun bangsa dan negara. Sebaliknya jika lengah merawatnya, keanekaragaman berpotensi rawan menjadi pintu perpecahan dan permusuhan. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk memperkuat ukhuwah dan memperkokoh kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia. Menghormati perbedaan satu sama lain adalah keharusan. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa adalah kewajiban. Bersinergi bekerja sama adalah kunci mencapai cita-cita besar bersama. Kerjasama untuk kebaikan, tidak untuk kejahatan. Allah Subhanahu wa taala telah memberi petunjuk, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Al-Maidah ayat 2. Kaum muslimin rahimakumullah. Bagi bangsa Indonesia, nilai pentingnya persatuan dan kesatuan sering dikaitkan dengan kebangkitan melawan penjajah di masa perang kemerdekaan. Itu adalah benar. Namun setiap masa juga selalu ada ancaman dan tantangannya, yang juga senantiasa perlu persatuan dan kesatuan untuk menghadapinya. Berbagai macam ancaman baru, antara lain dalam perang informasi dan juga intervensi budaya, juga berpotensi mempengaruhi dan bahkan menguasai jalan pikiran manusia yang dapat mengikis soliditas eksistensi kebangsaan, budaya serta adat istiadatnya.
Mereka juga sering memanfaatkan keanekaragaman sebagai sumber perselisihan. Menghadapi ancaman semacam ini, jelas senjata utamanya adalah persatuan dan kesatuan, yaitu persatuan dan kesatuan dalam memahami ancaman, tantangan dan cobaan, dan satu padunya langkah menghadapinya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa khufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu di masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Surat Ali Imran 103. Menurut ahli tafsir Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, ayat ini mengandung pesan penting tentang konsekuensi persatuan dan perpecahan umat Islam. Ayat ini mengingatkan umat Islam untuk selalu menjaga persatuan dan keutuhan demi meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Perpecahan hanya akan membawa mereka pada kesengsaraan dan kehinaan. Bagi orang yang beriman dan bersatu, Allah menjanjikan keberuntungan dan kenikmatan di dunia dan akhirat. Persatuan ini diibaratkan dengan sebagai tali Allah yang mengikat mereka, melambangkan kekuatan dan keteguhan dalam keyakinan. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kelompok yang sesat dan suka berselisih akan mendapatkan kecelakaan dan siksa baik di dunia maupun di akhirat. Perpecahan ini digambarkan sebagai jurang neraka, melambangkan bahaya dan kehancuran yang menanti mereka. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tafsir Mara Al-Abid jilid 1 halaman 144 menjelaskan, surat Ali Imran ayat 103 mengandung pesan tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Ayat ini mengingatkan kita untuk menghindari perpecahan dan perselisihan yang dapat timbul dari berbagai faktor seperti permusuhan, perbedaan pendapat dalam agama, bahkan juga kesombongan dan egoisme. Sejalan dengan keharusan menjaga persatuan dan kesatuan, Nabi Muhammad SAW dengan tegas melarang perbuatan-perbuatan yang dapat memutus silaturahmi dan merusak persatuan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana." Artinya, janganlah kalian saling dengki-mendengki, jangan saling melakukan tipu-menipu, jangan kalian saling membenci, jangan kalian saling membelakangi, jangan sebagian kalian membeli barang yang telah dibeli orang lain, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Demikianlah beberapa perilaku yang dilarang dalam Islam karena dapat merusak jalinan silaturahmi, ukhuwah dan kesatuan bangsa. Hadis ini juga mengingatkan kita semua bahwa jalinan silaturahmi, ukhuwah dan rasa kebangsaan sesungguhnya hanya bisa dibangun dengan semangat cinta dan kasih serta ketulusan hati, yaitu hati hamba-hamba Allah yang jauh dari penyakit iri, dengki, serakah, dendam dan permusuhan. Dan selama di dalam diri manusia masih diliputi berbagai macam penyakit hati yang buruk tersebut, maka tidak mudah untuk membangun persatuan dan kesatuan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai bagian dari tafsir surat Al-Baqarah 103, di sana dijelaskan bahwa di masa jahiliyah
penduduk di negeri Arab suka bermusuhan, sehingga timbullah perang saudara beratus-ratus tahun lamanya, seperti perang antara kaum Aus dan Khazraj. Kondisi inilah yang menghadirkan kehidupan yang penuh kegersangan dan ketidakpastian. Maka Allah mempersatukan hati mereka dengan turunnya Nabi Muhammad SAW dengan sinar Islamnya yang membawa mereka berbondong-bondong ke jalan Islam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mencabut dari hati mereka sifat dengki dan memadamkan api permusuhan, sehingga jadilah mereka orang-orang yang bersaudara dan saling mencintai menuju kehidupan yang bahagia sejahtera bersama. Kaum muslimin rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW merubah masyarakat jahiliyah dan membangunnya menjadi masyarakat madani atau berkeadaban dengan kekuatan pilar akhlakul karimahnya, yaitu sidik, amanah, tablik, fatonah. Sidik yaitu jujur, amanah dapat dipercaya, tabligh meneruskan atau menyampaikan apa yang harus disampaikan, tidak ada korupsi, dan fatonah, cerdas dalam menyelesaikan masalah. Itulah 4 pilar kepribadian dan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang membawa perubahan dunia. Dalam hal ini beliau menyampaikan pesannya, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati, yang artinya senantiasalah kalian berlaku jujur, karena hanya dengan kejujuran yang akan membawa kebaikan, dan hanya kebaikan yang akan membawa jalan ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mencermati uraian di atas, maka dengan semangat Idul Fitri dan cinta tanah air, marilah dengan ketulusan hati pula kita manfaatkan bulan Syawal ini sebagai momentum untuk merajut jalinan silaturahmi, memperkuat ukhuwah dan memperkokoh kebangsaan kita. Apapun potensi yang kita miliki masing-masing, marilah kita bersatu padu untuk membangun bangsa Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera dalam naungan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, seperti diamanatkan oleh para pendahulu kita. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga Allah meridai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi bi ayatihi wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.